Menunggu kepastian, di saat siswa lain memulai tahun ajaran baru, sedikitnya 6.000 siswa SMA dan SMK di Nusa Tenggara Barat ternyata belum mendapatkan sekolah. Penyebabnya, siswa tidak lolos PPDB karena memaksakan diri masuk ke sekolah favorit dan kesalahan administrasi karena mendaftar tidak sesuai jurusan. Dampaknya pun kemana-mana, sejumlah sekolah masih kekurangan siswa. Di video ini kita akan membahas pentingnya manajemen administrasi yang efektif di sekolah, khususnya di lembaga pendidikan Islam. Kita akan membahas pengertian ruang lingkup dan implementasinya dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Baik, saya sebagai pemateri pertama di sini saya akan membahas mengenai konsep manajemen administrasi lembaga pendidikan Islam. Manajemen administrasi lembaga pendidikan Islam merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, berbagai kegiatan administratif untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Di zaman sekarang, dalam mengelola administrasi, kita dapat memanfaatkan komputer atau laptop. Berikut adalah cara mengelola administrasi dengan memanfaatkan komputer untuk menunjang pembelajaran. Yang pertama, administrasi lembaga. Komputer meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan dengan perangkat lunak yang memudahkan pengelolaan data siswa, jadwal absensi, dan laporan, sehingga meningkatkan produktivitas dan menghemat waktu. Yang kedua, strategi pembelajaran. Komputer membantu mengembangkan strategi pembelajaran yang meningkatkan motivasi siswa melalui perangkat lunak interaktif seperti permainan dan simulasi, membuat pengalaman belajar lebih menarik. Yang ketiga, materi interaktif. Dengan komputer, guru dapat menciptakan materi pembelajaran interaktif seperti presentasi multimedia dan video, yang mendorong keterlibatan aktif siswa dan meningkatkan efektivitas belajar. Yang keempat, akses sumber digital. Komputer memberikan akses siswa ke berbagai sumber belajar digital seperti e-book dan jurnal online, serta platform pembelajaran memungkinkan eksplorasi materi yang lebih luas dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, saya pemateri kedua akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi lembaga pendidikan Islam. Nah, Sohidon 2018 merumuskan administrasi pendidikan meliputi beberapa aspek, yakni administrasi kesiswaan, kurikulum, personalia pendidikan, sarana prasarana pendidikan, hubungan masyarakat, keuangan, dan layanan khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek administrasi. Yang pertama, bagian administrasi kesiswaan atau peserta didik, mencakup sistem penerimaan siswa, angka pendaftaran siswa, dan angka putus sekolah. Yang kedua, bagian administrasi kurikulum dan pengajaran yang mencakup ketersediaan kurikulum nasional dan lokal, keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal, serta presentase daya serap atau ketuntasan kurikulum nasional dan lokal. Yang ketiga, bagian administrasi ketenagaan atau personalia sekolah, mencakup kinerja kepala sekolah, presentasi guru dan tenaga administrasi berkualitas, kesesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampunya atau tenaga administrasi dengan pekerjaannya, dan rasio antara guru dengan siswa. Yang keempat, bagian administrasi sarana dan prasarana mencakup luas lahan, kondisi atau jumlah bangunan, peralatan, lab, media, buku teks, dan sarana lain. Yang kelima, bagian administrasi peran serta masyarakat mencakup dukungan BP3, komite sekolah, peran serta masyarakat, perhatian orang tua, dan serta tokoh masyarakat. Baik, saya di sini sebagai pemateri ketiga yang mana akan membahas mengenai lembaga pendidikan Islam. Badan atau lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu hal lainnya memikul tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik yang sesuai dengan misi badan tersebut. Badan lembaga pendidikan ini terbagi menjadi 3. Yang
pertama, lembaga pendidikan formal. Yang kedua, lembaga pendidikan non formal. Dan yang ketiga adalah lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar SD atau SMP, pendidikan menengah SMA atau SMK, dan pendidikan tinggi universitas atau akademi. Adapun ciri-ciri pendidikan formal diantaranya adalah yang pertama, pendidikan berlangsung dalam ruang kelas. Yang kedua, guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga. Yang ketiga, memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. Yang keempat, adanya batasan usia dengan sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang kelima, memiliki kurikulum formal. Yang keenam, adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran. Dan yang ketujuh, adanya batasan lama studi, lama studi. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, kepada peserta yang lulus diberikan ijazah. Selanjutnya yang kedua, lembaga pendidikan non formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tersebut dalam pendidikan formal. Adapun ciri-ciri pendidikan non formal tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, guru adalah fasilitator yang diperlukan. Yang ketiga, tidak adanya pembatasan usia. Yang keempat, materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Yang kelima, waktu pendidikan singkat dan padat materi. Yang keenam, memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja. Selanjutnya yang ketiga, lembaga pendidikan informal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Adapun ciri-ciri lembaga pendidikan informal, yang pertama, pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Yang kedua, yang berperan sebagai guru adalah orang tua. Dan yang ketiga atau yang terakhir,
tidak adanya manajemen yang baku.